Stephen Paul Jobs atau lebih dikenal sebagai Steve Jobs, lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, 24 Februari 1955. Orang tua kandung Steve bernama Abdul Fattah Jandali yang merupakan seorang pria muslim asal Syria dan ibunya yang bernama Joanne Simpson Siebel yang merupakan warga asli Amerika. Mereka bertemu di University of Wisconsin. Karena kedekatan tersebut, akhirnya Joanne mengandung putra dari Jandali. Namun, ayah Joanne sangat konservatif dan enggan memilih menantu seorang imigran. Khawatir kuliah Joanne terganggu, akhirnya mereka sepakat menyerahkan anak yang belum diberi nama itu kepada suatu keluarga yang ingin mengadopsi. Keluarga tersebut bernama Paul Jobs dan Clara Jobs. Bersama merekalah kehidupan anak tanpa nama itu dimulai. Mereka memutuskan memberikan nama Steve Jobs kepada anak tersebut. Pada tahun 1961, keluarga Jobs pindah ke Mountain View, California. Di rumah yang lebih besar, Paul Jobs kembali ke hobinya untuk membangun mobil dan berbagai keperluan rumah tangga. Steve Jobs muda saat itu juga turut membantu. Hal itu yang kemudian melatar belakangi Steve Jobs tertarik pada bidang elektronik. Pada musim gugur 1974, Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan komputer club bersama Wozniak. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di Atari, sebuah perusahaan pembuat berbagai permainan video populer. Jobs diberikan tugas menciptakan papan sirkuit untuk permainan Breakout. Menurut pendiri Atari, Nolan Bushnell, Atari menawarkan $100 untuk setiap chip yang dihapuskan di mesin ini. Jobs punya sedikit ketertarikan atau pengetahuan dalam desain papan sirkuit dan membuat persetujuan dengan Wozniak untuk membagi bonusnya sama rata jika Wozniak mampu meminimalkan jumlah chip. Atari sangat terkejut karena Wozniak mengurangi jumlah chip sebanyak 50 buah. Sebuah desain yang sangat ketat, sampai-sampai mustahil untuk menciptakannya kembali di jalur perakitan. Pada waktu itu, Jobs memberitahu Wozniak bahwa Atari hanya memberi mereka $700, bukannya $5.000. Dan Wozniak pun mendapat bagian $350. Dan pada tahun 1976, Jobs, Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan Apple. Mereka memulai mendirikannya di garasi milik keluarga dari Jobs. Komputer pertama yang dikembangkan saat itu diberi nama Apple I oleh mereka. Ketika Apple terus meluas, perusahaan mulai mencari eksekutif berpengalaman untuk membantu mengelola ekspansinya. Tahun 1983, Steve Jobs berhasil memancing John Sculley keluar dari Pepsi untuk menjabat sebagai CEO Apple dengan menanyakan, "Apakah kau mau menjual air gula sepanjang hidupmu? Atau kau mau bekerja bersamaku untuk mengubah dunia?" Pada tanggal 24 Januari 1984, Jobs memperkenalkan komputer pertama mereka yang bernama Macintosh atau yang kita kenal dengan sebutan Mac. Awalnya, Jobs berpikir dapat menjual 80.000 unit Mac pada akhir 1985. Kenyataannya, Apple hanya mampu menjual 20.000 unit. Alasan penurunan penjualan tersebut menurut John karena Mac tidak sesempurna yang diperkirakan konsumen. Tak sampai di situ. Pada rapat tahunan, mereka harus menelan kenyataan pahit saat penjualan perusahaan Mac hanya berkisar 30% dari seluruh produk Apple. Jobs merasa sangat marah dan menyalahkan semua orang atas krisis yang dialami perusahaan. Bahkan, Jobs juga menuding John atas semua yang terjadi dan ingin memimpin perusahaan sendiri tanpa bantuannya. Karena mendengar hal demikian, John sangat marah dan kaget. Bagaimana bisa Jobs mengatakan seperti itu? Saat itu, Jobs menantangnya untuk membiarkan dewan direksi memutuskan siapa yang akan memimpin Apple. Hasil pemungutan suara direksi pun memenangkan John, dan Jobs didepak dari Apple. Beberapa minggu setelah dikeluarkan dari divisi Mac, Jobs menjual seluruh sahamnya di Apple dan mengajukan surat pengunduran diri. Setiap orang yang melihatnya merasa simpati dan membuat John seolah-olah menjadi orang yang lupa daratan. Dia membuang orang yang merekrutnya. Setelah keluar dari Apple, Jobs mendirikan sebuah perusahaan komputer lagi yang bernama NeXT. NeXT tergolong sangat maju dalam hal teknologi, tapi tidak pernah menjadi terkenal, kecuali di lingkup riset sains. Tahun 1986, Jobs membeli The Graphic Group, yang kemudian berganti nama menjadi Pixar. Setelah bertahun-tahun gagal menjual Pixar Image Computer, perusahaan ini dikontrak oleh Disney untuk memproduksi sejumlah film fitur animasi komputer yang kelak didanai bersama dan didistribusikan oleh Disney. Film pertama yang diproduksi sebagai hasil kerjasama ini yaitu Toy Story. Pada 1993, John dipaksa keluar setelah saham dan laba Apple mengalami penurunan tajam, dan tahun 1996,
Apple mengumumkan bahwa mereka membeli Next sehingga membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan bersama. Pada bulan Maret 1998, demi mengonsentrasikan usaha Apple untuk mendapatkan laba, Jobs menghentikan sejumlah proyek seperti Newton, CyberDock, dan OpenDock. Melalui pembelian Next, sebagian teknologi perusahaan ini masuk dalam produk-produk Apple, terutama NextStep yang kemudian berubah menjadi Mac Operating System X. Di bawah arahan Jobs, perusahaan ini meningkatkan penjualannya dengan pesat melalui pengenalan iMac dan produk-produk baru lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mulai bercabang, memperkenalkan dan memperbarui peralatan digital lain melalui pengenalan iPod, iTunes, dan iTunes Store. Tahun 2007, Apple memasuki bisnis telepon seluler melalui pengenalan iPhone. Selain berfungsi untuk melakukan panggilan, iPhone juga memiliki fungsi sebagai kamera, pemutar lagu, dan dapat terhubung dengan internet. Sejak diciptakan, Apple memperoleh keuntungan bersih sebesar 58% dari penjualan iPhone berbagai seri hingga sekarang. Meski Jobs hanya digaji $1 per tahun sebagai CEO Apple, ia memegang 5.426 juta saham Apple, serta 138 juta saham di Pixar. Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya mencapai 5,1 miliar US dollar pada tahun 2009, yang menjadikannya orang terkaya di urutan ke-43 di Amerika Serikat. Namun sayangnya, pada 2003, dia diagnosis menderita kanker pankreas yang dapat disembuhkan dengan operasi. Namun Jobs menolaknya. Hal ini membuat kesehatan Steve Jobs semakin terpuruk. Jobs mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Apple pada 24 Agustus 2011. Dalam suratnya, Jobs menulis bahwa ia tidak bisa lagi menjalani tugas dan pekerjaannya sebagai CEO Apple. Dan pada tanggal 5 Oktober 2011, Jobs meninggal dunia di rumahnya akibat komplikasi kanker pankreas. Dari kisah Steve Jobs, kita belajar untuk mencari tahu apa tujuan hidup kita, agar keberadaan kita di dunia ini dapat memberikan manfaat buat orang lain, serta mempunyai tujuan hidup yang jelas, konsisten melakukan sesuatu, serta berinovasi setiap waktu.